Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Arsyad Febriansyah dengan nomor NPM 23700 dari kelas A. Yang saya hormati Ibu Nurmela STMT. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan ujian tengah semester teknologi kontemporer saya. Nah, kita langsung saja masuk pada tantangan pada energi masa kini. Nah, perkembangan energi global pada saat ini menunjukkan perubahan besar dari ketergantungan pada energi fosil menuju pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh kebutuhan energi yang meningkat, tetapi juga oleh kesadaran global terhadap perubahan iklim yang semakin memburuk. Nah, dalam konteks ini, teknik elektro di sini berperan sebagai merancang dan mengembangkan sistem energi yang efisien, cerdas, dan berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi, bidang ini menjadi kunci dalam menjawab tantangan energi masa depan. Nah, energi terbarukan kini menjadi sumber utama menjadi pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik di dunia. Nah, hal ini ditandai dengan beberapa penurunan biaya teknologi secara signifikan, contohnya pada penggunaan tenaga surya ataupun tenaga angin. Nah, sebagai contohnya, pada tenaga surya bisa menjadi kontribusi besar dalam penambahan kapasitas energi baru. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa dunia mulai beralih dari sumber energi fosil ke yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, perkembangan teknologi energi ini menjadi sumber utama dalam pertumbuhan pembangkit listrik di dunia. Nah, menurut laporan IEA Renewables pada tahun 2025, kapasitas energi terbarukan diperkirakan akan meningkat lebih dari 2 kali lipat hingga tahun 2030 nanti. Nah, hal ini terjadi karena biaya teknologi panel surya dan turbin angin semakin murah, sehingga lebih banyak digunakan. Bahkan sekitar 80% pada penambahan kapasitas listrik baru hingga 2030 berasal dari PLTS. Nah, selain itu juga perkembangan teknologi ini dapat bisa menjadi di penyimpanan energi seperti baterai, skala besar, pumped hydro, dan hidrogen. Nah, juga semakin penting untuk mengatasi ketidakstabilannya produksi energi terbarukan yang bergantung pada cuaca. Nah, selain pada pembangkit listrik, perkembangan teknologi juga bisa terjadi pada electrical vehicle atau kendaraan listrik. Nah, meningkatkan pesatnya ini dari 4 mobil baru di dunia ini juga adalah kendaraan listrik. Nah, teknologi seperti smart grid dan digitalisasi juga berkembang dengan bantuan AI. Nah, untuk memprediksi kebutuhan listrik dan mengatur distribusinya secara efisien. Sistem ini memungkinkan jaringan listrik bekerja secara dua arah dan menyeimbangkan pasokan secara real time. Nah, selain itu juga tren lain yang juga berkembang meliputi efisiensi energi di industri penggunaan hidrogen hijau, kebijakan ramah lingkungan seperti pajak karbon, serta modernisasi infrastruktur seperti meter pintar dan jaringan listrik antar negara. Nah, kemudian ada elektrifikasi dan digitalisasi. Nah, transportasi menunjukkan perubahan besar dalam cara manusia menggunakan energi. Nah, dari bahan bakar fosil yang sebelumnya digunakan, sekarang menjadi lebih bersih dan efisien. Peralihan ini juga bisa tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi karena kendaraan listrik memiliki konversi energi yang lebih tinggi dibanding dengan kendaraan konvensional. Nah, sehingga kendaraan tidak hanya menjadi penggunaan energi, tetapi juga berpotensi menjadi penyimpanan energi melalui konsep seperti vehicle to grid. Nah, di sisi lain juga, digitalisasi menjadi fondasi penting dalam pengelolaan sistem energi modern dengan bantuan artificial intelligence, IoT, sistem kelistrikan dapat juga memantau pola konsumsi energi secara real time, memprediksi beban listrik, dan mengoptimalkan distribusi energi secara otomatis. Nah, hal ini mungkin terciptanya sistem yang lebih efisien dan andal. Nah, faktor pendorong tren energi juga di sini ada beberapa dari biaya produksi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin terus menurun sehingga menjadi lebih kompetitif dibandingkan energi fosil. Di sisi lain juga, fluktuasi harga minyak dan gas di pasar global membuat banyak negara mencari alternatif energi yang lebih stabil dan terjangkau. Nah, kemudian konflik antar negara juga yang terjadi pada saat ini seperti di Rusia Ukraina ataupun di Timur Tengah mempengaruhi stabilitas energi global tentu saja karena kawasan tersebut merupakan pusat produksi seperti minyak dunia, contohnya pada Perang Timur Tengah pada tahun 2026 ini. Nah, menyebabkan sekitaran 20% aliran minyak global sehingga memicu lonjakan harga. Ancaman serupa juga terjadi di Selat Bab al-Mandeb yang mengangkut sekitar 5% produksi minyak di dunia, sehingga gangguan pada jalur ini dapat memicu krisis energi global. Nah, di wilayah lain juga konflik dan persaingan sumber daya juga bertambah pada sektor energi. Indonesia tentu saja menyumbang sekitar 60% pasokan nikel di dunia, sehingga menjadi perhatian negara besar seperti Amerika dan China. Nah, selain itu juga lonjakan penggunaan AI dan data center juga meningkatkan konsumsi listrik hingga sekitar 415 TWh pada 2024 dan terus meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengaruh geopolitik dan peningkatan kebutuhan energi global. Nah, ada pula krisis energi global yang dipicu seperti sebelumnya serangan militer terhadap infrastruktur energi seperti kilang minyak, pipa gas, dan fasilitas produksi lainnya. Nah, ketegangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran beberapa kali menimbulkan ancaman maupun serangan terhadap sektor energi di Timur Tengah. Contoh lainnya juga ada fasilitas minyak di Arab Saudi yang sempat menurunkan produksi secara signifikan. Nah, tentu saja akan adanya lonjakan permintaan energi. Nah, dari studi kasus yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan perkembangan teknologi tinggi mengalami peningkatan konsumsi listrik yang signifikan
terutama akibat ekspansi data center dan layanan berbasis cloud. Nah, misalnya di beberapa negara maju, kebutuhan listrik untuk data center terus meningkat setiap tahun karena tingginya penggunaan layanan streaming, tulisan buatan, dan penyimpanan data digital. Nah, perkembangan teknologi seperti AI generatif, komputasi skala besar juga mempercepat lonjakan konsumsi energi. Nah, studi dari Lembaga Energi Internasional menunjukkan bahwa konsumsi listrik global dari data center dapat meningkatkan drastis dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi sektor energi. Nah, oleh karena itu, banyak negara mulai mengintegrasikannya dengan energi terbarukan. Nah, peran teknik elektro di sini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan energi melalui perencanaan sistem yang hemat dan optimal. Nah, di sini juga teknik elektro memanfaatkan seperti smart grid yang berbasis IoT, SCADA, dan AI, kemudian mengendalikan pasokan energi secara real time dengan dukungan power elektronik seperti inverter dan konverter. Energi dari sumber terbarukan dapat diintegrasikan secara efisien dengan dalam jaringan. Selain itu juga ada teknologi seperti sistem self-filling sehingga konsumsi energi dapat dikendalikan dan efisiensi meningkat. Nah, infrastruktur energi masa depan juga yang berkelanjutan ini mencakup integrasi seperti kendaraan listrik, kemudian pengembangan sistem penyimpanan energi, dan dukungan AI atau Big Data dan IoT sehingga mampu menyediakan energi yang stabil nantinya dan andal dan ramah lingkungan. Nah, di sini ada gagasan inovatif dari saya. Dari yang saya ketahui, vehicle to grid itu yaitu mengubah baterai EV menjadi bank daya jalan. Nah, di sini bisa dilihat, nah yang nantinya dari listrik jaringan saat malam puncak meratakan beban. Nah, terus dari armada van nantinya di sini menunjukkan bahwa V2G menjadi sumber cadangan penting saat darurat. Implementasi ini juga memerlukan pengisian dua arah, bidirectional charger, dan skema tarif intensif atau net metering. Nah, namun efektifnya V2G ini dapat menyebabkan pasokan terbarukan dan mengurangi pemakaian pembangkitan fosil pada jam puncak. Nah, penurunan pembangkitan ini seperti batu bara atau gas sekitar 2-8% saat beban tinggi. Nah, dengan kata lain juga V2G ini bisa menyimpan energi bersih berlebih dan melepaskannya saat diperlukan. Nah, ada juga pembangkit listrik tenaga surya atau yang terapung yang seperti kita tahu sudah berjalan di Saguling dan di Cirata. Di sana sekitar ada 63.100 ton CO2 lebih sedikitnya per tahun dan menambah 13% pasokan surya nasional. Nah, kemudian kenapa di sini PLTS direkomendasikan karena secara informatif pembiayaan publik swasta juga seperti PLN dan mitra asing lainnya telah terbukti bahwa sehingga program serupa bisa direplikasikan seperti di Waduk Cirata, Jatiluhur, atau bendungan lainnya. Dengan menambah PLTS terapung ini mungkin saja bisa memberikan bertambah besar tanpa perlu pembebasan lahan yang baru. Nah, kemudian ada microgrid komunitas terisolisasi. Nah, untuk microgrid ini yaitu penyimpanan baterai atau kendali pintar SCADA atau AI di tingkat lokal. Desain ini cocoknya digunakan pada pulau-pulau yang terisolasi seperti nantinya kan untuk ada surplus daya surya akan disimpan untuk lampu jalan atau pompa air di malam hari. Selanjutnya juga ada infrastruktur meter pintar, kemudian ada sensor IoT dan algoritma AI menganalisis pola konsumsi masyarakat dan memutuskan kapan menyimpan energi atau mengirimkannya surplus grid. Nah, pendekatan ini juga penghematan energi rumah tangga juga bisa dimanfaatkan sekitar 20-40% dan juga membuat microgrid komunitas mandiri serta tahan gangguan. Nah, dampaknya bagi Indonesia, tren dan dinamika global pada saat ini memberikan tentu saja dampak yang besar bagi Indonesia. Yang di satu sisi ada ketidakstabilan geopolitik, mendorong Indonesia mempercepatnya diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM, gas, serta meningkatkan investasi pada energi terbarukan. Nah, melalui RUU PTL yang terbaru dari 2025 hingga 2034 nanti, Indonesia menargetkan adanya kapasitas energi terbarukan sekitar 42,6 gigawatt. Nah, meliputi surya, angin, biomasa, dan panas bumi lainnya, serta 10,3 watt sistem penyimpanan energi. Kapasitas energi fosil juga dibatasi hingga 16,6 gigawatt. Nah, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan sebagai negara kepulauan, perlukan penguatan infrastruktur, jaringan listrik seperti smart grid dan interkoneksi, misalnya proyek Jamali. Selain itu, kelebihan pasokan batu bara perlu diatasi juga, serta fluktuasi harga energi global yang saat ini tidak stabil. Nah, meski demikian, Indonesia juga tetap harus berperan strategis sebagai produsen energi besi dan kontribusi pengurangan emisi karbon melalui berbagai program dengan dukungan inovasi teknik elektro sebagai kunci menghadapi tantangan tersebut. Nah, mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai.